Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha calager lur? Nu handap masih buluan? Apa udah dikerok? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga disehatkan dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini Usi di Mopi akan menceritakan alur film yang berjudul Menhona. Film ini dirilis pada tahun 2004. Oke, tanpa banyak bacot kita masuk ke alur ceritanya. Selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan sebuah acara penting akan berlangsung di tempat ini. Tak lama kemudian datang penanggung jawab acara ini, yaitu seorang jenderal bernama Seka Sarma. Bersama pasukannya yang sangat banyak sekali. Acara penting ia berkaitan dengan proyek Milaap yang disebut sebagai sebuah langkah bersejarah antara India dan Pakistan. Mereka akan melakukan pertukaran tahanan sebanyak 50 orang. Dan pelopor dalam proyek ini adalah Jenderal Amar Singh Bakshi sebagai Panglima Tentara India. Jenderal Amar merasa yakin program ini akan menciptakan perdamaian di antara kedua negara. Dan mereka yang dibebaskan kebanyakan warga miskin yang tidak mengerti bahwa mereka telah menyeberangi perbatasan secara ilegal. Terobos aja lah kawan, mereka telah bertahun-tahun di penjara dan sudah waktunya bagi mereka untuk istirahat di rumahnya masing-masing. Beberapa pihak tidak setuju dengan proyek ini dan salah satunya adalah Ragapan, seorang teroris yang menyembunyikan wajahnya. Tiba-tiba pasukan pengawal di sana mendapatkan serangan. Brigjen Sekar yang mengetahui teroris telah menyerang mereka kemudian meminta bantuan. Dan inilah banget Ragapan yang menggunakan tutup kepala. Seorang mayor bernama Ram melapor dia berada di dalam studio dan akan masuk untuk menyelamatkan jenderal. Di dalam studio Ragapan mengatakan tidak setuju dengan rencana jenderal. Dia mengancam jika tidak membatalkan proyek ini maka putrinya akan dia bunuh. Dan inilah Mayor Ram Prasad Sarma yang diperankan oleh Shahrukh Khan. Dia berusaha membantai satu persatu teroris yang berani masuk ke tempat ini. Hingga Ram menyandra seorang teroris agar Ragapan menyerahkan diri. Namun tak diduga dia langsung menembak anak buahnya sendiri. Dan sebelum kabur ia ngabelesatkeun tembakan ke arah Jenderal Amar Singh. Melihat itu Brigjen Sarma dengan berani melindungi ayahnya hingga dirinya lah yang tertembak. Mayor Ram terkejut melihat itu, namun dia harus bisa menangkap Ragapan. Dalam pengejarannya Ram hampir saja tertembak, dia berhasil kabur. Namun saat akan kembali mengejarnya, ternyata Brigjen Sekar Sarma memanggilnya. Karena ternyata dia adalah ayahnya Ram. Ayahnya pun meninggal dalam menjalankan tugas melindungi Jenderal Panglima Tentara India. Saat terakhir sebelum meninggal, ayahnya berkata, dia bukan putra satu-satunya. Dia mempunyai seorang istri bernama Madu. Dan putra bernama Laksman, adik tiri dari Ram. Dia pun berwasiat agar Ram dan saudaranya ngawur-ngawurkeun abunya agar dia menemukan kedamaian. Saat Ram masih kecil, seorang wanita yang dulu pernah dekat dengan ayahnya menitipkan Ram Sarma kepadanya untuk dijaga dan dibesarkan. Namun karena hal ini istri yang pertamanya yang bernama Madu dan anak laki-lakinya yang masih bayi yang bernama Laksman mabur dari rumahnya. Sejak saat itu Ram dibesarkan seorang diri oleh ayahnya. Jenderal meminta Ram untuk melanjutkan perjuangannya menjaga proyek Milaap bisa berlangsung dengan lancar. Dan Ram diminta jenderal untuk menjaga putrinya yang bernama Sanjana yang sekarang menjadi incaran teroris. Ternyata Sanjana membenci ayahnya sendiri karena kesalahan ayahnya sendiri menginginkan seorang putra untuk menjadi tentara. Ram diminta untuk menyamar menjadi mahasiswa untuk melindungi Sanjana di Darjeeling. Namun Ram menolaknya karena teringat dengan wasiat ayahnya untuk mencari saudaranya.
Namun jenderal mengatakan bahwa di sana juga terdapat seorang siswa yang bernama Laksman Sarma. Rupanya jenderal mengetahui semua kisah ayahnya karena mereka telah berteman selama 25 tahun. Ram pun akhirnya menyetujui untuk menyamar menjadi mahasiswa melindungi Sanjana, sekaligus mencari saudaranya yang bernama Laksman. Di kampus ini ada seorang mahasiswa yang mempunyai rambut gondrong dan terkenal. Dia bernama Laki. Dia terkenal di sini karena sosoknya yang goblok dan sudah gagal lulus selama 3 kali. Dia mempunyai seorang teman yang bernama Sanju yang seringkali cemburu kepadanya. Dia bahkan mengadakan adu kancok dan siapa yang menang akan mendapatkan celepak dari si Mini. Sanju yang tidak mau Laki menang dengan sengaja menyundut tangannya. Hukumannya Laki harus ngagedorkeun kepala sekolah hingga jatuh. Tiba-tiba kepala sekolah yang pelupa itu menghilang dan muncullah sosok Ram di depannya. Dengan setelan dan triknya menyamar menjadi siswa di sana. Ram tidak ngeh sama sekali bahwa Laki ini adalah Laksman, adiknya. Dan ketika Ram berbalik menuju kantor kepala sekolah, Laki mendorongnya. Dia bahkan mengeluarkan jurus harimau lapar jika Ram berniat membalasnya. Sanju dan teman-temannya malah mengira Ram adalah guru kimia mereka yang baru. Tiba-tiba datang seorang guru yang bernama Bukakat yang ditakuti mahasiswa. Namun malah mengagui si Ram. Ram kemudian bertemu dengan kepala sekolah ini yang mempunyai sifat pelupa yang parah banget. Dia memberi hormat kepada Mayor Ram yang dipanggilnya jenderal namun kadang memanggilnya Laler Hejo. Ram meminta identitasnya dirahasiakan. Kemudian Ram masuk ke kelasnya. Di sana rupanya Laki dan Sanju berada. Datang dosen mereka yang terkenal dengan bau bahamnya bernama Guru Rasai. Awalnya dia dengan baik meminta Ram untuk mengangkatkan kakinya ke atas meja. Ketika Ram mengikuti ucapannya, bau waduk yang keluar dari bahamnya menyebar ke mana-mana. Kepala sekolah mengenalkan Ram kepada seluruh siswa dan ternyata Sanju ini adalah Sanjana, anak dari Panglima Tentara India. Ram selalu mengikuti kemana dia pergi untuk keamanannya. Dan inilah bebenguk keragapan bersama anak buahnya. Sanju atau Sanjana tampak cemburu saat Laki bermesraan dengan si Mimin. Begitupun saat si Mimin dan Laki kembali berduaan di dalam kelas, tiba-tiba pacarnya datang. Ram berusaha mencari sosok saudaranya yang bernama Laksman. Laki dan pria itu berlomba-lomba berlari untuk naik ke atap sekolah. Dan siapapun yang terlebih dahulu mendapatkan benderanya akan mendapatkan pelukan manja dari si Mimin, guys. Saat Laki sudah mendapatkan tali bendera itu, lawannya najong si Laki. Hingga si Laki jatuh gugulutukan dan bergelantungan. Ram yang sudah mengetahui sosok adiknya yang bernama Laki itu adalah Laksman berusaha dengan gece menyelamatkannya. Laki berterima kasih kepada Ram karena sudah menyelamatkannya. Sejak saat itu Sanju dan yang lainnya menerima Ram sebagai teman mereka. Ternyata dari kejauhan seseorang ada yang mengawasi mereka. Dan itulah adalah bebenguk keragapan dan teman-temannya yang bernama Kan. Kan menyuruh teman Sanju yang berkacamata untuk memberi pesan kepada Jenderal Amar Baksi. Terungkap bebenguk keragapan dulunya seorang tentara India yang bertugas di perbatasan. Saat menangkap warga Pakistan yang mencoba menyerang, ia dengan sadisnya menghabisi mereka semua. Sejak saat itu Mayor Data ini dipecat oleh ayahnya Ram. Seorang guru kimia baru bernama Chandini yang sangat cantik seperti Bonteng Suri menarik perhatian Ram. Bahkan Ram mengikutinya hingga ke ruang staf. Rasa yang tidak menyukai Ram mengeluarkan kembali ilmu bau bahamnya. Untungnya Ram juga mengeluarkan ilmu orai korosnya. Saat Ram sedang antri membeli tiket bioskop, Kan disuruh melakukan misinya menembak teman Laki. Untungnya Ram yang melihat hal itu melakukan aksi terbang untuk menyelamatkannya. Tak sampai di situ Ram mengejar mobil itu dengan menggunakan beca. Saat beca itu terbang, Ram menembak mereka.
dan kan berhasil ditangkapnya. Dia ditahan militer India dan terus diinterogasi. Ram kembali ke kelasnya. Saat melihat guru Candini, Ram tidak bisa menahan sungut untuk terus bernyanyi. Malam itu Ram masuk ke rumah Laksman. Karena malam itu mati lampu, ibunya memberi tanda keberkatan di keningnya. Terungkap ayahnya, Ram beberapa kali pernah datang ke tempat ini untuk menjemput mereka. Ram di sini belum mau menceritakan identitas dia sebenarnya kepada mereka. Namun ibunya Laki juga senang dengan kehadiran dirinya. Ia juga boleh memanggilnya ibu. Di kampus Laki hampir mendapat buraan sungut bau waduk dari guru ini. Karena tidak mengerjakan PR, untungnya Ram memberikan buku PR kepadanya. Dan dia akhirnya selamat. Gobloknya Ram menjadi korban dia selanjutnya dan harus mendapatkan hukuman. Namun dia senang ketika dihukum guru Candini yang bohai datang. Sanju mengadu kepada Ram, ayahnya sangat membencinya karena menginginkan anak laki-laki. Ram kemudian membawa Sanju ke rumah guru Candini untuk merubah penampilannya. Di keesokan harinya saat Sanju yang sudah berubah menjadi bidadari kampus, membuat Laki menjadi jatuh cinta kepadanya. Namun kali ini Sanju cuek kepada Laki. Karena dia menilai seseorang wanita dari setelannya saja. Di rumah Ram begitu fokus ketika melihat tayangan berita tentang tentara India. Sangat berbeda jauh dengan ibunya Laksman yang merasa trauma mendalam karena sosok suaminya. Laksman yang melihatnya juga semakin mencurahkan kebenciannya kepada sosok ayahnya yang tega meninggalkannya selama 20 tahun. Kemudian Ram bertanya kepada ibunya Laki, apakah dia bisa memaafkannya. Dia mengatakan semuanya sudah terlambat. Guru rasa yang bau baham itu diculik oleh 2 teroris yang bersenjata saat menelepon janda yang bahenol. Di hari ulang tahun ibunya Laki memberikan kejutan kepadanya dengan memotong rambut panjangnya yang sudah menjadi sarang endok buaya selama bertahun-tahun. Kemudian kepala sekolah mengenalkan seorang guru baru untuk pengganti guru Rasai. Dia bernama Bebengu Keragapan Data. Awalnya mengajar dia begitu galak dan sempat menghina ayah Sanju. Ram dan dia pun saling bertatapan banget. Namun Ram tidak mengenalinya. Sanju sempat menolak ajakan kencan dari Laki. Padahal dalam lubuk hatinya dia yang paling dalam ia menginginkannya. Bebengu Keragapan akan menghadiri sebuah acara pronlek dengan para guru lainnya dan misinya akan dilakukan di sana. Saat acara dilangsung, Ram sibuk menatap wajah cantiknya Candini. Hal ini dilakukan Bebengu Keragapan dengan menghabisi 2 pengawal di luar. Ketika Laki dan Sanju masih asik berdansa, Bebengu Keragapan menyuruh Ram untuk mengantar Candini pulang. Baru saja Candini naik ke mobilnya, seorang ternyata sudah berada di sana dan akan menculik Candini sekaligus menabrak Ram. Ram dengan sigap berusaha mengejarnya. 2 teroris berhasil dia lumpuhkan. Dan 1 orang lagi yang berusaha menahan Candini. Bebengu Keragapan kemudian membawa Laki dan Sanju dengan alasan mengantar mereka. Saat Laki baru saja turun dari mobilnya, Ram mencegat dan ikut ke mobil Ragap. Dia meminta diantar ke asrama tentara. Mereka disambut ayah Sanju, Jenderal Amar Singh. Sanju langsung memeluk ayahnya dan meminta maaf kepada ayahnya ini. Ternyata Ram belum ngeh karena sosok guru ini adalah musuhnya, orang yang telah membunuh ayahnya. Ram yang terluka datang ke rumah Candini dan mereka pun semakin dekat. Scene berpindah ke kampus. Ram di sini meminta waktu lebih kepada kepala sekolah agar dirinya lebih dekat dengan Laksman. Bebengu Keragapan yang sedang berada di sana mencoba mencari tahu hubungan Ram dengan Laksman. Benar saja sudah diketahui Ragapan dan dia beserta anak buahnya akan kembali melakukan aksinya. Saat Ram kembali ke rumah Laki, dia terkejut karena mereka berdua tampak aneh. Ternyata Bebengu Keragapan berada di sana dan sudah lebih dahulu membocorkan rahasianya. Dia berpura-pura berteman dengan ayahnya Ram. Setelah Raga pergi, Laki meluapkan kebenciannya kepada Ram, termasuk ibunya yang sudah 20 tahun memendam rasa ini.
Hingga akhirnya Ram disuruh mantok dari tempat ini dan disuruh mengatakan kepada ayahnya jangan pernah kembali ke kehidupan mereka untuk selamanya. Setelah Ram berkemas dan akan segera pergi, ibunya kembali bertanya, apa tujuan dia sebenarnya? Ram menjawab dia datang untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Abu jenazahnya sebagai simbol penebus dosa. Mereka berdua langsung terharu mendengar hal ini. Sebelum pergi, Ram mengucapkan perpisahan kepada seluruh orang yang ia kenal di kampus ini, terutama kepada Sanju dan Chandini yang mengantarnya naik kereta. Baru saja naik kereta, Jenderal meneleponnya. Ternyata seluruh siswa di kampus termasuk Sanju dan Lucky diculik oleh kelompok teroris. Ram sadar pelakunya adalah Ragapan yang menyamar menjadi guru. Dia mengancam akan membunuh para sandera jika teman mereka bernama Khan tidak dibebaskan. Kemudian dia meminta Jenderal untuk membatalkan proyek Milaap ini. Jenderal bahkan menelepon Perdana Menteri untuk menunda proyek ini tanpa batas waktu. Ram mencoba meyakinkan Jenderal, proyek ini jangan sampai tertunda dan dia akan berusaha membebaskan Sanju dan anak laki-laki yang lainnya. Khan yang ditahan tentara India ditemui oleh Ram. Dia diminta untuk membantunya membebaskan anak-anak yang tidak berdosa yang sekarang ditahan oleh bebenguk Ragapan. Dan Ram berjanji kepada ibunya akan membawa Lucky kembali. Ibunya pun berharap kedua anaknya dapat kembali selamat. Ram dan Khan naik ke helikopter. Dia menyerahkan diri di sana dan Ram meminta anak-anak dibebaskan. Tapi Ragapan ingin memastikan bahwa proyek itu telah gagal. Yang dia inginkan gegelutan dengan Pakistan. Khan meluapkan kemarahannya dan memukuli Ram. Dia bahkan menembak Ram beberapa kali hingga melayang terbang. Semua orang mengira Ram sudah meninggal. Ragapan akan membunuh anak-anak ini dan inilah aksi Ram selanjutnya. Semua orang dibawa keluar dari tempat ini. Namun Ram akan menangkap bebenguk Ragapan. Khan yang dianggap telah berkhianat dibunuh olehnya. It always is. Di sisi lain proyek pertukaran tahanan sedang dimulai. Selanjutnya kita lihat pertarungan yang sangat seru dari Ram dan Ragapan. Selanjutnya Panglima India dan Panglima Pakistan bertemu dalam sebuah proyek perdamaian. Ram sudah tidak berdaya melawan Ragapan. Ragapan hampir saja menembaknya. Namun Ram berhasil melempar bebenguk Ragapan ke luar gedung. Helikopter yang ditumpangi Lucky datang ke sana. Dan Ragapan tidak menyadari bahwa pin granatnya telah dicabut oleh Ram. Ram berhasil selamat di sini. Proyek perdamaian ini pun telah sukses dan berhasil. Di akhir film akhirnya Ram dan Lucky bisa ngaurkan abu ayahnya bersama-sama. Dan film pun berakhir.